Indikator andalan dari Mark Minervini dan William O'Neill, ya, the father of Ken Slim, William O'Neill, kemudian salah satu legend trader Mark Minervini itu punya indikator andalan, ya. Seperti di video sebelumnya yang sudah sempat saya mention, video tentang Mark Minervini, bahwa indikator andalannya adalah relative strength ranking, ya. Relative strength ranking itu merupakan indikator andalan. Nah, apa itu relative strength? Anda jangan bingung, di sini ada ranking, di sini ada relative strength line. Nah, jadi intinya nama indikatornya adalah relative strength, bukan relative strength indikator, bukan RSI. Anda salah besar, ya. Anda salah besar. Relative strength itu kalau Anda menuju ke website daripada milik William O'Neill, yaitu investors.com, ya. Anda bisa lihat di sini investors.com. Misalnya kita ketik Nvidia di sini, ya, saham yang lagi top nih, Nvidia. Nah, relative strength line adalah garis warna biru ini. Relative strength line adalah garis yang warna biru. Garis yang warna biru ini menunjukkan kekuatan tren, pergerakan kekuatan tren atau pergerakan relative strength dari saham Nvidia. Ya, dari saham Nvidia. Itu relative strength. Yang disebut relative strength line. Line itu garis. Jadi relative strength line yang disebut di sini oleh Mark Minervini relative strength line itu adalah garis warna biru ini. Sedangkan yang disebut di atas relative strength ranking. Nah, ini yang paling penting juga. Relative strength ranking adalah angka 99 ini. Angka yang kecil ini tertulis 99. Ya, tertulis 99 ini. Apa artinya 99? Artinya adalah Nvidia dalam 1 tahun terakhir, jadi mundur sampai dengan 1 tahun ke belakang maksimal, merupakan top 1% stok, ya, top 1% saham dengan tren terkuat yang ada di New York Stock Exchange atau market US. Katakanlah begini, katakanlah di market US itu ada 6.000 emiten. Kalau di Indonesia saat ini kan 900 emiten. Nah, di New York Stock Exchange itu ada sekitar 6.300-an something like that lah. Kita anggap aja 6.000. Artinya kalau misalnya orang bertanya, dari 6.000 emiten, top 1% the strongest trend dalam 1 tahun terakhir itu sahamnya apa aja? Nah, berarti top 1% dari 6.000 ada 60 emiten. Top 1% itu adalah yang disebut relative strength ranking 99 oleh William O'Neill. Top 1% adalah ranking 99. Kalau di sini tertulis relative strength rankingnya 95 misalnya, artinya dia masuk ke dalam top 5% ranking super trend yang ada di market saat itu. Top 5%. Artinya kalau dari 6.000 top 5% berarti ada 300 emiten. The strongest trend. Tapi kalau top 1% atau RS rating 99 itu artinya top 1%, artinya dari 6.000 emiten berarti dia masuk ke dalam 60 emiten. 60 emiten dengan tren terkuat 1 tahun terakhir yang ada di market US. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ambil contoh nih, Apple. Apple kita lihat berapa sih relative strength ranking daripada Apple. Ya. Apple di sini tertulis 90. Artinya kalau kita screening menggunakan tools yang disediakan oleh
William O'Neill lewat produknya yang bernama MarketSmith yang langganannya per tahun sekitar 1.400 US dollar. Kalau Anda screening di situ, saya maunya RS ranking minimal 95 gitu ya. Jret. Maka Apple tidak akan muncul karena RS ratingnya hanya 90. Begitu. Tapi Nvidia akan muncul karena Nvidia relative strength rankingnya 99. Sedangkan screeningnya tadi kita request minimal 95. Ah, gitu ya. Nah, ada yang bilang di TradingView ada, Pak, relative strength. Oke, kita sekarang ke TradingView. Ini tadi Nvidia ya, yang ada di websitenya William O'Neill, investors.com. Nah, sekarang kita cek di TradingView beneran ada atau tidak. Saya langsung jawab ada. Namanya ini, Anda pencet indikator, kemudian Anda ketik di sini relatif strength, Anda pilih yang ke bawah, bukan yang atas. Kalau relatif strength index ini RSI, ya itu indikator umum lah ya, relative strength index. Anda cari yang relatif, Anda ketik, sorry, bukan relatif, Anda ketik RS line. Nah, RS line. Maka dia akan muncul di chart berupa seperti ini. Pertanyaannya, apakah ini sama ya secara line ya, secara garis dengan yang ada di investors.com? Saya jawab sama. Line-nya sama, garisnya sama ya. Garisnya sama persis. Ya, mantap kan? Mantap. Tapi celah ke-12-nya rankingnya tidak ada. Itu yang mahal, Bos. Itu yang mahal. Karena Anda tidak bisa melakukan screening, saya mau RS rating minimal 95, atau misalnya Anda mau lihat top 5% the strongest trend in the last 1 year. Nggak bisa. Karena dia tidak ada rankingnya di sini. Dia hanya ada line-nya saja. Ya, sedangkan kalau di punyanya William O'Neill ada rankingnya. Nah, jadi itu bedanya. Line-nya ada, garisnya ada. Kalau misalnya Anda mau ke saham Indonesia, misalnya kayak kayu, ya contoh ya, kayu. Nah, garisnya ada, serat, 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 ya kan? Terus kata Mark Minervini, dia nyari RS line yang should not be in a strong downtrend. Nah, kita lihat kayu, strong uptrend lainnya. Berarti cocok gitu kan. Terus I like to see the RS line in an uptrend minimal 6 minggu. Minimal. Tapi dia lebih suka RS line-nya sudah uptrend minimal 13 minggu atau lebih. Ya, seret. Kita misalnya kayu di bulan Agustus deh. Nah, ya. Kayu di bulan Agustus. Kita gedein dulu catnya. Kayu di bulan Agustus. Nah, begini. Kayu di bulan Agustus, RS lainnya uptrend sudah. Minimal 13 minggu ada nggak? Ada, Bos. Uptrend sudah selama 13 minggu. Yang celaka 12-nya Anda nggak tahu ini rankingnya berapa. Itu. Ya, Anda nggak tahu ini rankingnya berapa. Ya, itu yang masalah. Karena ranking itulah yang paling menentukan saham mana yang seharusnya dipilih. Karena berdasarkan backtest yang dilakukan oleh William O'Neill, kemudian oleh Mark Minervini, bahkan oleh saya sendiri juga, ibaratnya saya melakukan backtest juga untuk membuat saya yakin nih, bahwa saham-saham yang jackpot itu adalah saham-saham yang RS ratingnya, RS rankingnya minimal 90. Sebelum dia muncul yang namanya strong rally, ya seperti ini kan strong rally. Nah, sebelum muncul strong rally, RS rankingnya minimal 90. Jadi artinya di bulan Juli ini dia sudah harus 90 RS ratingnya.
Rankingnya 90. Jadi sebelum rally kenceng, dia sudah harus 90. Ya, seperti itu. Nah, karena kita nggak bisa tahu ini dia tuh berapa. Anda lihat di sini angkanya ini adalah price sebenarnya. Ini bukan rankingnya karena ranking itu tidak bisa lebih dari 99, paling tinggi 99. Ya kayak Nvidia ini kan 99. Udah ini paling tinggi nih. Artinya dia top 1%, the strongest trend. Nah, kayu ini kok bisa sampai 150, 190 ya. Anda lihat angkanya di sini. Itu price-nya si kayu, bukan ranking. Karena untuk membuat suatu ranking, maka Anda harus mengumpulkan semua data RS lainnya, di-compare, baru di-compare. Misalnya di US market ada 6.000, Anda kumpulin dulu semua. Dari 6.000 saham, dikumpulin semua, RS lainnya harganya berapa, baru dibikin ranking. Itu impossible untuk dilakukan oleh TradingView, tapi oleh William O'Neill bisa ya karena dia ada software untuk membuat itu. Makanya hal itulah yang dijual lewat produknya yang bernama MarketSmith, langganan 12 bulan harganya 1.400 US dollar. Dan Mark Minervini pun pakai karena itu merupakan salah satu indikator yang terpenting ya. Nah, kalau Anda lihat sepintas, saya sih nggak perlu ya karena mosok ini RS ranking 99 gitu ya untuk Nvidia, tapi padahal sahamnya sideways loh dalam 1, 2, 3, 4 bulan terakhir. Kok bisa top 1%? Kan gitu ya. Oh, saya nggak perlu ini. Ingat, tadi saya udah mention bahwa RS rating ini menghitung 1 tahun terakhir. Itu terlalu panjang, bos. 1 tahun itu panjang banget. Kalau kita lihat chart Nvidia 1 tahun terakhir, ya, memang dia uptrend. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir dia uptrend. Tapi yang celah ke-12-nya adalah 3 bulan terakhir ini dia tidak uptrend. Atau 6 bulan. 6 bulan terakhir masih uptrend ya. Tapi di 3 bulan terakhir ini dia sudah tidak uptrend. Kurang lebih 3 bulan terakhir ini sudah tidak uptrend. Masa sideways begini dibilang top 1%? Iya benar, dia top 1% untuk 1 tahun terakhir, bos. Tapi untuk 6 bulan terakhir tidak. Untuk 3 bulan terakhir tidak. That's why di MarketSmith juga dibikin RS ranking ya untuk 6 bulan. RS ranking untuk 3 bulan terakhir. Begitu. Ya. Dibikin juga. Saya mencoba mencari tahu apa rumus daripada relative strength milik William O'Neill. Akhirnya saya temukan. Kemudian saya backtest, cocok, saya compare dengan MarketSmith, saya bikin ranking, dari rumus saya sendiri saya bikin ranking, saya compare di MarketSmith, hasilnya top Marco top, cocok. Saya sampai kaget. Sampai kaget. Saya kaget banget. Ya. Nah, apa itu? Dan bagaimana cara menggunakannya? Jadi sebenarnya garisnya nggak perlu, bos. Dibalik, garisnya ini kita nggak perlu. Yang kita perlukan adalah rankingnya. Ya, yang kita perlukan adalah rankingnya. Karena kalau dia masuk top 1%, top 5%, udah pasti dia tidak mungkin dalam kondisi downtrend. Ambil contoh Apple ya. Apple kan tadi cuman 90 ya. Apple kan cuma 90. Apple cuma 90. Tapi Anda lihat apakah Apple dalam kondisi downtrend? Tidak. Secara overall, secara ibaratnya kalau Anda lihat 6 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, dia dalam kondisi sideways. Jadi artinya garisnya itu lu nggak perlu, bos. Ya. Garis ini nggak perlu. Yang kita perlukan adalah dia masuk top ranking berapa. Itu yang kita perlukan.
Saya berhasil membuat RS line saya sendiri yang saya beri nama Tria Medium. Ya, Tria Medium ini memberitahu kekuatan tren. Nah, rankingnya di mana, Bos? Apabila Tria Medium di atas 1,05, 1,05, bukan 1,5 ya, tapi 1,05, maka itu sama dengan RS rating 90. Jadi carilah saham yang Tria Mediumnya minimal 1,05. Ambil contoh kayu. Oh, tapi saya perlu garisnya kok. Enggak apa-apa. Anda perlu garisnya nggak ada masalah. Anda tinggal lihat aja di TradingView. Ya, pakai yang ini tadi. Anda tinggal lihat terus, Anda ganti nih. Di sini Anda ganti. Ini kan SPX. Jadi gantilah. Composite. Kan indeks kita kan composite, bukan SPX. Oke? Nah, sudah. Terus, kalau katanya Mark Minervini kan harus uptrend dalam 13 minggu terakhir. Ya kan? Nah, kita lihat nih. Untuk kayu nih contoh ya. Uptrend nggak dalam 13 minggu terakhir? Iya, uptrend. Tapi kan Anda nggak tahu nih ranking berapa, Bos. Ingat saya bilang, 1,05 Tria Medium, ya, 1,05 itu ranking 90. Semakin besar angka Tria Mediumnya, maka dia semakin besar pula angka RS ratingnya. Kayak gini contoh kayu, 1,345 sudah tutup mata. Ini RS ratingnya adalah 99. Ya, RS ratingnya 99. Minimal 98 deh. Cuma harusnya nih 99. The strongest, ya, top 1% saham yang ada di IHSG pada saat itu secara tren. Tanggal 31 Juli 2023. Top 1%. Kayu, ya. Anda tinggal lihat di sini, oh, RS lainnya uptrend nih 13 minggu terakhir. Terus Tria Mediumnya 1,3 berapa itu tadi? Wah, mantap ini. Masuk watchlist. Belinya di mana kok? Terserah lu. Lu punya sistem sendiri, ya kan? Ini hanya dibantu untuk Anda melakukan screening. Top, Marco top, gitu loh. Top, Marco top. Ya. Tria Medium ini saya rutin posting di channel Berdagang Angka. Saya rutin posting di channel Berdagang Angka setiap hari Jumat after market close. Bentuknya seperti ini. Jadi ini posting terakhir ya, 10 November 2023. Di mana Anda bisa lihat di sini, number one, ini saya short bukan berdasarkan top gainersnya, bukan. Dia naik berapa persen, bukan. Tapi berdasarkan besarnya angka Tria Medium tadi. Semakin besar maka dia nomor satu. Paling besar ini adalah nomor satu. Jadi artinya sampai dengan 10 November 2023, ini adalah 30 emiten, ya, the strongest trend yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau 30 dari total 900 emiten yang ada di Bursa Efek saat ini, 1% dari 900 kan berarti 9 ya, 1%. Berarti kalau 30 itu kurang lebih RS rating 97 ke atas nih. Ini RS rating 97, minimal 97 ya. Jadi 97, 98, 99 ada di sini semua. Fokus aja. Setiap minggu. Kenapa nggak tiap hari kok? Karena dia jarang berubah, Bos. Jarang berubah, makanya saya posting seminggu sekali di hari Jumat. Seperti itu. Ya. Terus ada lagi yang bilang, kok itu template-nya si Minervini ada loh. Oke, kita lihat. Bener nggak template-nya dia, ya kan gitu. Oh, yang pakai banyak. Tapi masalahnya bener nggak? Coba kita lihat. Oke, kita sekarang ke saham Amerika, ya kan. Kalau saham Indo dia datanya tambah ngawur. Kita coba ke saham Amerika. Oh, kok di sini ada RS ratingnya loh, ya kan gitu ya. Anda lihat di sini RS ratingnya ditulis berapa? 69.
Lah, Nvidia kan udah jelas tadi RS ratingnya bukan 69, Bos. Nvidia itu RS ratingnya 99. Jadi artinya ngawur template-nya gitu loh. Jadi jangan asal nyablak. Oh ada tuh template-nya Minervini. Lah salah. Ini nggak bener. Yang lainnya sih bener ya. Ibaratnya apakah harga saham di atas MA 150 dan 200? Ya. Apakah MA 150 di atas MA 200? Ya. Yang ini bener semua. Yang itu bener semua. Saya udah cek. Bener semua. Yang nggak bener justru di poin yang paling penting, yaitu RS rating. Di mana di sini tertulis Nvidia 69, padahal yang benar 99. Terus kita lihat Apple. Apple tadi di tempatnya William O'Neill kan tertulis 90. Kita lihat di sini. Apple tertulis di sini 65. Ngawur, ya kan? Ngaco. Jadi hati-hati ya. Template-template ini kan semua indikator-indikator yang ada namanya nih. Ini kan bikinannya orang. Ini kan bikinannya orang semua yang ada nama-namanya begini. Ini kan bikinannya orang. Nah, masalahnya bener apa enggak rumusnya? Itu satu. Kedua, lah dikasih ke publik gratisan gitu loh. Pertanggung jawabnya di mana? Ya kan? Oh ini ada lagi kok. Mark Minervini ya coba aja kita pakai, kita munculkan. Tapi saya yakin, walah acak-adul malah lebih lebih nggak enak dilihat, ini malah dia memunculkan MA-nya. Lah ngapain dimunculin MA-nya, Bos? Mending yang pertama tadi template-nya, cuma matinya adalah di RS ratingnya yang salah. Salahnya jauh pula. Jadi sebenarnya nggak mungkin ada orang yang bisa membuat RS rating itu terus dipublish ke publik gratisan gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin, karena susahnya minta ampun itu untuk membobol, untuk mengetahui rumusnya apa. Susah banget. Karena disitulah kuncinya, di mana kita bisa tahu, kita bisa memfokuskan portofolio kita hanya kepada saham-saham the strongest one. Supaya nggak usah pilih saham-saham yang ngantuk, punya yang sideways, punya yang nggak jelas punya itu. Why? Karena berdasarkan hasil backtest, saham-saham yang menghasilkan jackpot, RS ratingnya minimal harus 90 sebelum terjadinya ledakan tren. Tuh, ledakan rally kencang. Itu minimal RS ratingnya harus 90 dulu. Ya. Lah, kok saya bisa? Lah ya itu kerja keras. Makanya baru bisa tahu nih, oh ini tuh RS ratingnya. Tapi apa saya kasih public, share ke publik secara gratis? Tidak, karena setengah mati nyarinya. Makanya itu saya hanya memberikannya kepada para alumni trading class dan para member angka bicara. Ya, saya berikan itu. Jadi di trading view masing-masing para member angka bicara itu bisa lihat tria mediumnya berapa. Langsung. Jadi template-nya akan saya share kepada para member angka bicara. Jadi mereka bisa lihat. Oh ini 1,0 berapa, oh ini 1,0 berapa. Ya, cara pakainya gimana? Ada semua. Saya bikin videonya satu persatu gitu ya. Cara screeningnya gimana, bikin watchlist gimana, ya kan? Powerful momentum itu seperti apa, ya kan? Swing trade scan, update. Saya ibaratnya membuat Anda lebih cepat lagi melakukan screening supaya nggak terlalu lebar hasil screeningnya gimana. Itu semua ada di dalam video-video di membership angka bicara. Jadi kerja keras seperti itu, aduh, nggak mungkin di-share gratisan. Makanya Anda kalau mau lihat template-template yang ada di TradingView ini, kalau Anda nggak hati-hati, bahaya, Bos. Anda nggak bisa cek kebenarannya ini benar apa enggak, gitu loh. Anda harus cek kebenarannya. Kalau nggak, wah kacau. Ya, kalau nggak kacau. Seperti itu. Ya. Nah terus, punya saya di Nvidia ini gimana? Ambil contoh ya, Apple RS rating 90, di saya 1,027, di bawah 1,05. Ya emang secara tren kalau kita lihat ini lemes Pak, Apple lemes Pak. Ya, saking dia 1 tahun terakhir ini naik, cuman belakangan lemes. Ingat RS rating
Punya William O'Neill itu ngecek 1 tahun ke belakang trennya. Sedangkan saya lebih pendek. Karena kita nggak mungkin ngecek sampai 1 tahun ke belakang. Dalam 1 tahun itu pasti akan terjadi perubahan. Siapa yang menjadi kuat lagi, siapa yang tadinya kuat akan melemah, yang tadinya lemah akan menguat. Itu perubahannya terjadinya cepat dalam 1 tahun. Ya, makanya kalau kita membandingkan ranking itu berdasarkan 1 tahun terakhir, itu terlalu lambat. Ya, saya periodnya lebih pendek, lebih singkat. That's why Apple di sini saya cuma 1,027, nggak lolos bagi saya. Terus Nvidia. Nvidia di saya cuma 1,046, bukan 1,05. Karena kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir, trennya ya biasa saja sih. Anda bandingkan sama ini, VRT. Ya. Anda bandingkan sama ini, 6 bulan terakhir VRT naik berapa persen? Kalau 6 bulan terakhir berarti kita dari bulan 5 lah ya. Set. 253% VRT. Ya, Anda lihat di sini tria mediumnya adalah 1,067. Nah, Nvidia berapa? Kalau dilihat dari bulan Mei misalnya gitu ya. Nvidia dari bulan Mei, sampai sekarang. Cuman 87% naiknya. Jadi lebih kuat siapa trennya? VRT. That's why VRT tria mediumnya lebih besar daripada Nvidia. Jadi yang dipilih yang mana? VRT, bukan Nvidia. Apa yang Anda lihat di sini, 1 tahun ke belakang, kenaikan ini masa lalu, Pak. Ya, ini masa lalu. Terlalu jauh. Kita harus melihat dalam waktu yang lebih dekat, yaitu misalnya 6 bulan terakhir. Ini masa kini. Kita bisa tahu kira-kira dari 6 bulan terakhir pergerakannya seperti apa untuk memprediksi ke depannya dia akan jadi apa. Kalau 1 tahun terakhir terlalu jauh. That's why si William O'Neill pun meluncurkan RS rating 6 bulan, RS rating 3 bulan terakhir. Seperti itu. Oke, jadi itu dari saya supaya Anda tidak salah ambil comot-comot template yang ada di TradingView yang publik punya, yang gratisan punya ini. Jangan asal comot ya, karena kebenarannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang dimana di sini saya udah kasih lihat ke Anda, ada yang benar tapi cuma separuh, ada juga yang salah 100%. RS lain yang punya John Mucho ini Anda bisa pakai. Bagus ini. Ya, tapi line-nya saja, garisnya saja. Ini bagus. Ya, ini bagus. Jadi Anda bisa pakai. Anda bisa pakai untuk saham Indonesia pun juga bisa. Itu muncul. Tadi kan contohnya di kayu ada. Anda bisa pakai. Tapi kalau yang Minerva ini template jelas salah itu. Ya. Nah, RS line ini tidak ada angka rankingnya. Nah, ranking itu dibantu oleh tria medium. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.